Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani Ayu Safitri dari Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengenal virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sekarang juga. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya berita virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan virus jenis baru yang dapat menyerang infeksi saluran pernafasan ringan, sedang, hingga akut, seperti influenza, pneumonia, hingga pada kematian. Nah, virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan khususnya orang yang lanjut usia, orang yang sedang menderita penyakit, ibu menyusui, bahkan ibu hamil. Nah, virus infeksi COVID-19 mulai muncul pada tahun 2019 akhir, yaitu tepatnya pada bulan Desember di kota Wuhan, Cina. Virus ini mulai muncul dengan cepat di negara Cina dan mulai merebak di negara lainnya, seperti salah satunya yaitu di negara kita, negara Indonesia. Virus corona hingga saat ini telah menjangkit ribuan warga negara Indonesia. Bahkan dalam laporan Dinas Kesehatan, virus corona sudah memakan banyak korban jiwa di negara Indonesia. Dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01-TT01-Menkes-104-2020 tentang penetapan infeksi coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya yang ditekan terawan pada 4 Februari 2020. Sebagai antisipasi atas merebaknya coronavirus yang bisa menjalar ke Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mencegah virus corona tersebut di Indonesia, yaitu yang pertama, melakukan social distancing. Nah, selain itu, pemerintah Indonesia membentuk 132 rumah sakit rujukan yang langsung berada di bawah kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Sebelumnya hanya ada 100 rumah sakit dan beberapa rumah sakit di berbagai daerah juga menjadi rujukan seperti RSPI Sulianti Saroso, RSUD Tarakan, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Rumah Sakit Sudono Madiun. Dan ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin dari seseorang yang terkena virus corona. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terpapar atau tidak sengaja tersentuh oleh pasien COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang sedang sakit atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Infeksi coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada beberapa yang menandakan seseorang terpapar virus corona. Yang pertama yaitu demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, lalu batuk dan sesak nafas. Nah, apabila seseorang sudah terpapar virus corona, biasanya akan mengalami daya tahan tubuh yang lemah dan mudah capek. Setelah itu akan merasakan sakit kepala dan akan kehilangan kesadaran karena
otak tidak dapat menerima oksigen. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien tersebut. Dokter juga akan bertanya, apakah pasien berpergian ke daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona atau zona merah sebelum gejala muncul. Nah, guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti yang pertama, uji sampel darah, yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, yang ketiga, rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang ada di paru-paru. Dan yang keempat, biasanya seseorang akan dikarantina selama 14 hari sambil menunggu hasil dari tes tersebut. Nah, bagaimana sih kita untuk mengurangi resiko penularan virus corona? Sampai saat ini memang belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi coronavirus. Namun ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko penularan coronavirus, yaitu hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih dan dengan cara cuci tangan yang benar. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut setelah memegang benda dan belum mencuci tangan. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Yang keenam, tutup hidung atau mulut ketika bersin dan batuk dengan tisu atau dengan tangan. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang ketujuh, jika kita keluar rumah, jangan lupa kita gunakan masker. Nah, yang kedelapan, kenakan masker juga dan segera ke dokter berobat ke fasilitas kesehatan ketika kita mengalami gejala-gejala penyakit saluran pernafasan. Selain itu, kita juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus corona. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya mengenal virus corona. Semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk kita tetap di rumah aja, jangan keluar rumah, jangan mudik. Apabila ingin keluar rumah dalam keadaan yang mendesak, jangan lupa gunakan masker. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat sampai virus ini hilang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.